Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Lebih dari satu pekan video saya tidak tayang di channel ini. Bukan karena alasan apa-apa. Saya sedang mempersiapkan beberapa video dengan tokoh dan dengan pengakuan terbaru mereka masih soal hubungan mereka dengan Jam'an Nur Khatib Mansur yang akan saya tayang nanti tepat pada waktunya. Saudara-saudara, dalam lebih dari satu minggu ini sejatinya teman-teman yang terdiri dari beberapa kelompok investor Jam'an Nur Khatib Mansur, diantaranya batubara, patungan usaha, dan lain sebagainya, sedianya akan melakukan geruduk jilid 2. Rencana awalnya itu ke sebuah lembaga negara dan sebuah ormas Islam di Jakarta, hanya karena beberapa pembesar dari lembaga negara tersebut dan ormas Islam itu sedang berhalangan, maka rencana dialog atau geruduk Jam'an jilid 2 itu ditunda pelaksanaannya. Saudara-saudara, saya dalam video ini dan video berikutnya masih berbicara soal teman-temannya Jam'an Nur Khatib Mansur. Kali ini saya mau sampaikan satu hal menyangkut judi warung stik. Kita tahu sama-sama bahwa judi warung stik ini menjadi salah satu dari tergugat yang digugat oleh investor patungan usaha di Pengadilan Negeri Tangerang, yang lawyernya atau penasihat hukum dari para investor itu adalah Pak Ikhwan Tony dan teman-teman. Hari ini di Pengadilan Negeri Tangerang, para tergugat Jam'an, Jody, dan ada lagi beberapa pihak sudah menyampaikan jawaban atas pokok-pokok atau materi-materi gugatan Pak Ikhwan Tony dan teman-teman. Yang cukup mengejutkan, jawaban dari judi warung stik ini, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu menau. Pertama, dia tidak tahu menau bahwa ada janji pembagian keuntungan 8% setiap tahun kepada para investor oleh Jam'an Nur Khatib Mansur. Jadi padahal dalam susunan pengurus PT Inex Arsindo yang mengelola Hotel City itu, Jody duduk sebagai komisaris utama. Di situ juga ada istrinya Jody sebagai komisaris. Sedangkan Jam'an dan istrinya duduk sebagai direktur. Jadi cukup aneh juga sebuah perusahaan di mana antara direktur dan komisarisnya tidak tahu soal program yang dicanangkan oleh sang direktur atau Jam'an. Yang berikut lagi, judi warung stik ini juga meminta kepada para penggugat agar membuktikan apa yang mereka tuntut kepada Jody. Jadi mungkin pada persidangan yang akan datang, Pak Ikhwan Tony dan teman-teman akan membuktikan apa yang mereka tuntut kepada Jody Brotoseno dan Jam'an serta yang lainnya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa judi warung stik ini punya merek dagang bernama Warung Stik and Sik. Kemudian Jam'an bergabung di situ sebagai master franchise-nya. Mereka cukup punya banyak uang. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa dari bisnis itu saja Jam'an dan Jody itu mengumpulkan uang sampai triliunan rupiah. Dari situ bisa dilihat dari bagaimana setiap kali mereka membuka cabang-cabang warung stik itu, selalu mereka membeli tanahnya.
kalau perusahaan atau pengusaha-pengusaha kuliner lainnya menyewa lahan untuk membangun tempat usaha mereka, kalau warung steak and shake itu Jam-an dan Jody itu membeli lokasinya dan selalu berada pada lokasi-lokasi nomor 1 di berbagai kota di Indonesia. Harganya itu pasti miliaran. Nah, kalau setiap cabang itu bisa atau membutuhkan uang sampai umpamanya 20 miliar untuk sebuah cabang, di mana di situ untuk membeli tanahnya, terus membangunnya dan mengoperasionalkan restoran itu, satu restoran warung steak and shake itu membutuhkan duit 20 miliar, maka tinggal Anda kalikan saja. Jika ada 150 cabang di seluruh kota-kota di Indonesia, maka berapa banyak uang yang dimiliki oleh Jam-an dan Jody? Triliun rupiah. Dan Jam-an sendiri sudah pernah mengatakan bahwa dari sisi bisnis kuliner dia, yakni warung steak and shake ini, sehari dia membayar pajak sebesar 200 juta. Bayangkan berapa uangnya Jam-an itu, triliunan. Jadi seharusnya para penggugat ini yang hanya punya pokok investasi 10 dan 12 juta, 10 juta atau 12 juta, kemudian 8% per tahun dari jumlah itu dikali selama 10 tahun, maka jumlah itu sesungguhnya sangat sedikit bagi Jam-an dan Jody. Tapi rupanya mereka lebih memilih berperkara dibanding mereka mau mengganti dan memberikan uang kepada para investor sebagaimana yang mereka janjikan di awal ketika mereka mengumpulkan uang investasi dari para investor itu, yang mungkin saja ada 10.000 bahkan lebih dari itu. Nah, seperti apa persidangan hari ini berjalan, nanti kita akan ikuti bersama statement pernyataan dari Pak Ihwanturi dan teman-temannya soal persidangan hari ini. Semoga dengan video ini, dengan pernyataan Pak Ihwanturi dan teman-teman ini, makin membuka mata kita, makin membuka pandangan kita terhadap Jam-an dan Jody, bagaimana mereka itu menjalankan bisnis mereka, khususnya dalam mengumpulkan uang investasi patungan usaha untuk mengelola Hotel City. Saudara-saudara, mudah-mudahan video berikut ini bermanfaat bagi kita semua, dan memang jika itu yang dirasakan, maka disilakan untuk di-share sebanyak mungkin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ihwanturi harap dikenalkan lagi teman-temannya Mas Iwan yang hadir dalam persidangan hari ini. Ya, saya perkenalkan lagi rekan-rekan saya, yaitu Bapak Agus Susanto di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya Mas Abi, dan yang terakhir ini yang bekas artis kita, yaitu Bapak Rames. Bekas artis kita, Pak. Ya, Mas Iwan, hari ini agenda sidangnya apa, Mas? Untuk agenda sidang hari ini yaitu duplik. Nah, untuk proses persidangan bisa dijelaskan oleh Mas Agus. Silakan Mas Agus. Ya, Mas. Silakan. Ya, untuk proses persidangan hari ini kita agendanya adalah duplik, yaitu tanggapan dari para tergugat. Karena tanggapan dari para tergugat itu terkait masalah yang dari awal itu masalah LN Persona, gugatan Absoliber, dan juga masalah pokok perkara yang dia menyangkal bahwa tidak ada namanya pembagian hasil. Itu intinya dia menolak gugatan kita gitu. Mas, yang menyangkal tidak ada pembagian hasil itu siapa? Yusuf Mansur, Jody Warung Steak, atau siapa, Mas, yang menyangkal? Jody Warung Steak. Jody menyangkal bahwa tidak ada pembagian tidak adanya sangkut paut dengan dia gitu kan. Sedangkan dia adalah sebagai komisaris, harusnya dia mengetahui terkait hal tersebut. Itulah yang kami sayangkan. Maka akan kita buktikan bahwa dia memang di dalam PT tersebut adalah termasuk sebagai komisaris, yang mana kewenangan kewajiban komisaris sama kita ketahui gitu kan. Dan juga nanti akan kita buktikan berikut dengan saksi-saksi. Iya. Jody membantah bahwa dia terlibat dalam masalah ini ya, Mas. Iya, intinya dia
kalau dia tuh tidak mengetahui. Oh, dia tidak iya, seharusnya dia mengetahui kan. Berarti kan ada ketidaksinkronan di dalam PT tersebut. Tidak ada koordinasi yang baik lah antara pihak dari direktur maupun dari komisaris. Gitu ya. Mas Iwan mungkin dilanjutkan. Ya, yang saya memperkuat saja dari pernyataannya Mas Agus, ya memang tadi ada istilahnya dalam konflik itu tidak mengakui 8%. Nah, yang kita ketahui bahwa ada proses akuisisi ya. Kalau itu sebagai baik itu direktur, pemegang saham maupun komisaris. Misalkan itu tidak tahu, ya nanti kita bilang tidak ada legal standingnya, ya nanti akan kita tunjukkan. Ya, akan kita tunjukkan berdasarkan bukti yang kita punya maupun saksi-saksi yang nanti kita akan ajukan di dalam persidangan. Jadi nanti di sidang itu akan ramai tuh, ya. Maka saksikan aja. Mas Iwan, mungkin saya mau ditegaskan lagi, Jody tidak mengakui bahwa dia ada dalam PT Indeks Arsindo ya, Mas? Bukan tidak mengetahui. Kalau yang kita tadi kan hanya baru sepintas yang kita diskusikan kan, belum keseluruhannya. Ya, kalau kita lihat sepintas tadi, ya tidak mengakui 8%, itu aja. Nah, sedangkan kita akan membuktikan 8% itu memang ucapannya siapa kan gitu. Oh gitu. Dan yang kita ajukan ini kan ada kaitannya karena legal standingnya ada. Bukannya tidak ada. Gitu. Legal standingnya apa tuh, Mas? Ya nanti akan kita buktikan. Kalau sekarang ya kita akan buktikan ya berdasarkan akta aja. Gitu aja. Dia sebagai komisaris gitu. Ya. Mungkin teman-temannya ada penambahan. Mungkin dari Mas Ali ada penambahan dan Pak Rame silakan. Kalau dari saya mungkin sebatas hanya di sini kan Pak Jody Warung Steak itu terdaftar sebagai komisaris dan di mana juga saudara Ustadz Yusuf Mansur ini sebagai direktur dari PT Indeks Arsindo, di mana dalam undang-undang PT itu menyebutkan bahwa ada ketentuan tentang tanggung renteng, di mana tanggung renteng ini adalah baik direktur maupun komisaris secara bersama-sama itu tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh PT. Jadi statement yang Jody bilang bahwa dia tidak mengetahui atau dia tidak terdaftar itu sangatlah salah. Begitu ya. Jadi Jody sendiri bilang bahwa pembagian 8% itu dia tidak tahu gitu ya. Iya. Dan tidak mengakui bahwa sebetulnya kan itu merupakan tanggung jawab bersama atau tanggung renteng. Iya. Gitu. Dalam PT ini sendiri Jody sebagai komisaris ya, Mas? Iya, itu sebagai komisaris dan terdaftar di dalam aktanya. Aktanya ya? Iya. Oke. Mas Iwan mungkin ada penambahan, Mas Iwan? Pak Rames mungkin dikit. Ya penambahannya ya itulah kami berpesan terus menerus ya kan, karena saudara Haji Yusuf Mansur maupun Jody Broto Suseno itu adalah seorang muslim. Kita juga seorang muslim, ya kan? Al muslimu akhul muslim. Orang muslim yang satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Jadi saya mengingatkan sebagai orang muslim ya kan, ya supaya ayo diselesaikan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang menganiaya atau membiarkan seseorang muslim lainnya itu tersakiti, ya kan? Ya kalau bisa tolonglah ya segera. Nah, karena saya juga sudah beberapa kali dapat telepon dari pemberi kuasa, ya kan? Ini bagaimana Pak? Sampai di mana Pak? Gitu. Bahkan kemarin udah musim anak-anak sekolah kan? Belum sekolah, belum selesai juga Pak. Padahal mereka itu butuh dana, butuh uang tersebut kan gitu. Karena pikiran mereka awal saat berinvestasi itu diperuntukkan untuk investasi, untuk hasil. Nah, sedangkan yang dijanjikan tiap tahun setelah dana itu disetorkan itu akan mendapatkan 8%. Jadi pikiran dari klien kami ini ya akan membuahkan hasil. Bahkan setelah 10 tahun itu duit akan dikembalikan. Ini 2022, hampir 10 tahun ya. Nah, sampai saat ini aja hampir 10 tahun. Nah, sampai saat ini pun tidak ada penjelasan ya kan yang secara transparansi ya dalam hal pengelolaan dana tersebut yang sudah diinvestasikan. Jadi saya berpesan kembali lagi kepada saudara-saudara saya, saudara Haji Yusuf Mansur, saudara Jody Broto Suseno, saudara Jody Stick ya, itu ayolah cepat diselesaikan. Jadi saya ingatkan ittaqullah, jadi bertakwalah kepada Allah ya. Sebagai orang Indonesia bertakwa ya kan, apalagi yang saya dengar dan saya lihat ya, saudara Haji Yusuf Mansur sudah ke Habib Umar ya, mungkin bisa dapat pencerahan ya kan, dapat
pencerahan dalam hal-hal permasalahan. Ya kalau kita istilahnya menolong saudara muslim kan Allah akan menolong. Ya kalau kita menyakiti, menganiaya, ya justru nanti di akhirat nanti bagaimana? Seperti itu aja lah. Ini masalah kebatinan ya. Tapi kalau masalah proses hukum, kita tetap akan lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti itu Pak. Ya, Mas Iwan, ini sidang lagi kapan Mas? Sidang lagi besok tanggal 4. Jadi nggak ada penundaan lagi. Jadi insya Allah ini waktunya setelah duplik ini seminggu. Kalau dulu kan ada batas waktunya 2 minggu, terpotong dengan lebaran apa segala macam, itu yang menjadi proses persidangan perkara kita ini agak. Agendanya apa? Besok daftar bukti. Kita akan nyusun, ya kan, akan kita siapkan bukti-bukti kita akan susun buat daftar buktinya, dan besok akan kita serahkan ke majelis hakim dengan legalisir, kita legis. Oke. Mas Iwan, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas, Bapak-bapak. Sama-sama.